penanaman kembali gitu loh, bibit-bibitnya nggak difikirkan. Mungkin ada sebagian yang difikirkan, tapi juga ada yang sebagian akhirnya yang dia tebang itu ternyata tanahnya udah gembior. Jadi pas tebang, ini tanah udah gembior, udah apa sih kayak pecah gitu ya, merembes lah. Kan ada yang akar-akar ya, pohon itu kan ada yang kemana-mana kan kalau akar pohon. Nah itu masih ujiannya di unsur tanah dan air. Yang kalau kena air laut yang bahaya itu justru daerah Manado. Dengan kata lain tsunami ini teh, air laut atau seperti apa? Lebih kena imbasnya dia. Bisa kena air laut tsunami itu Manado. Kalau untuk daerah yang lain itu ya karena ya gempa, tatanan bumi yang berubah, resapan air yang tidak baik. Begitupun di Sumatera. Sebenarnya yang rawan tsunami itu bukan daerah Jawa, tapi daerah Sumatera Barat, daerah Padang misalnya itu rawan tsunami. Kalau ada pertanyaan Jogja teh, malah Jogja yang dulu sering kali terkena gempa dan isu tsunami juga kenceng kan dulu, tapi malah enggak ya. Dan memang setahu saya juga dulu pas sempat gempa gede itu ada isu tsunami, ya ternyata enggak juga ya. enggak. Jogja Pangandaran enggak. Ya itu kenapa teh? Bisa dijelasin atau enggak ini? Masih menjaga alam, masih menjaga tatanan. Kita tidak suka ya, agama dan adat istiadat harus bergandengan tangan. Tidak boleh menghilangkan adat istiadat, tidak boleh juga menghilangkan agama. Indonesia itu memang khasnya di situ. Perhatiin deh, semua ujian yang pernah kita lewatin, ujung-ujungnya kita harus kembali hidup tradisional. Kenapa? Pesan moralnya apa? Tandanya kita harus mengingat adat istiadat. Yang punya tradisional kan adat istiadat. Anak saya dari dia mengenal dunia, ibarat kata, saya dekatkan sama adat istiadat karena adab terbentuk dari sana. Kita beragama tanpa beradab juga. Kenapa kalau kita lihat kok teh katanya itu orang itu beragama ya teh, agamanya bagus ya teh, kok melakukan asusila? Yang salah agamanya? Bukan. Siapa yang salah ya? Diri dia tidak beradab. Timbul adab adanya di mana? Adat istiadat. Dan totok romo. Betul. Dan semua daerah wilayah di Indonesia pasti punya ya, dengan masing-masing, karif lokal masing-masing pasti punya ya. Punya. Bangunkan kembali semua itu. Betul. Niatkan semua itu tergantung niat. Kan banyak orang kayak gitu, musyrik, dosa, nggak boleh, ngapain sedekah laut, nuhanin laut. Kalau begitu terus ya susah, hidup didepankan pikiran negatif. Semua itu tuh tergantung niatmu. Niatin untuk Allah Ta'ala. Kalau mau berbuat baik aja langsung dinilai apa ya? Punya hak apa kamu menilai? Punya hak apa? Saya tanya. Nggak ada hak. Kita nggak punya hak apa-apa. Orang kita mau niat baik kok. Waktu saya sedekah laut, ada yang komentar sih dihujat-hujat. Saya nggak mundur. Kenapa? Saya tanyakan ke kamu punya hak apa untuk menilai itu semua? Punya wewenang apa? Kalau saya niatkan karena Allah Ta'ala dan niat baik, semua tergantung niat. Tadi udah daerah mana? Sulawesi ya? Kalau udah di Sulawesi ya, Sumatera masih ternyata fokus masih bencana. Sumatera masih, Aceh. Saya pernah prediksi itu yang akan ada lubang besar di Sumatera, dan itu akan makin membesar. Lubang membesar itu kalau boleh diharfiahkan, diartikannya seperti apa teh? Sensitif masih. Sensitif ya.
Jadi ya memang anggaplah itu bumi kita sudah tua. Saya tidak berani untuk bilang bahwa ada kesalahan di diri manusia karena sebab dan akibat hidup itu ada. Hukum alam. Selanjutnya, untuk kecelakaan pesawat terbang komersil yang besar gitu ya, itu tidak ada terjadi. Jadi kalian bismillah aman untuk naik pesawat terbang. Kalau turbulence ya memang kan ya udah makanannya pesawat terbang. Yang harus dikhawatirkan sekarang kapal laut. Kapal laut. Nanti akan ada di daerah timur sih tenggelamnya. Kapal laut. Tapi bukan kapal-kapal feri yang besar itu ya, bukan. Jadi kapal yang menengah gitu loh, yang ukurannya menengah. Cuman nih ya sebelah itu masalah tidak memperhatikan prosedur, bukan masalah alam. Tetap masalah prosedur keselamatan lah mereka harus diperbaiki ya. Iya, tolong hargai nyawa manusia. Jangan hanya dia mengejar uang gitu kan ya. Iya, yang saya sedihkan gini loh. Kenapa kapal cruise itu safety? Kok kapal yang seperti itu tidak safety? Apa karena ukuran ekonomi yang akhirnya nyawa manusia dihargai? Ya. Kan nggak adil juga dong seperti itu. Ada kata-kata, emang kamu bayar berapa mau safety? Nanti untungnya sedikit ya kalau. Lah, kan begitu kan? Jangan seperti itu kalau masalah nyawa manusia. Ingin untung nih. Tapi kalau kecelakaan kalian jadi buntung lah, ganti rugi. Asuransi gimana? Ya mungkin kita harus ini sih Teh. Mungkin ya menurut saya itu harus bersinergi ya Teh. Maksudnya itu juga nanti cuma tidak tanggung jawab pemilik kapal doang, cuma mungkin penumpangnya juga mungkin nanti juga harus peka bahwa kapal ini juga harus baik, atau pemerintah membuat regulasi yang harus tegas kan gitu ya Teh ya. Semua unsur ya Teh ya. Iya, jadi perlu adanya peraturan sih kalau saya rasa. Angkutan berapa tahun sekali atau bagaimana ya, ada sidak lah istilahnya untuk kelayakan jalan. Ya. Itu loh, jangan istilahnya prosedur kembali ke prosedur lagi. Betul. Itu yang sedih. Saya ngelihat lagi Mas, ada anak kecil yang ngapung Mas. Anak laki-laki kecil masih balita. Itu di daerah timur. Kapal nggak begitu besar sih, bukan kapal yang kayak di Bakauheni gitu, nggak, bukan. Itu sekitar bawa orang 70-an ya, 80-an ya, segitu, pokoknya menengah lah ukurannya, nggak yang kecil juga. Dan memang itu adalah yang fasilitas yang mereka lakukan hanya bisa dengan kapal. Ya kalau masalah gitu kita tidak serba salah Teh ya. Kalau kemudian bahwa mereka ya butuh moving, butuh kemana, tapi hanya kapal tadi ketika safety-nya kurang, nah itu tuh harus yang diperbaiki apanya dulu Teh, seperti itu Teh. Kan Pertama adalah kejujuran. Jujur sama dirimu. Karena berawal dari semua kejujuran. Baru di situ kamu akan punya inisiatif bahwa kapal ini layak atau tidak. Kemanusiaan. Ya. 2 itu pegang untuk para angkutan. Ya. Jadi kalian pegang itu, rezeki akan datang sendiri. Pegang omongan saya. Ya sih Teh, harusnya seperti itu, sepakat kalau itu. Jadi tidak melulu hanya mengejar keuntungan gede, tapi ya kita harus bertanggung. Berarti saya menyimpulkan kejujuran adalah tanggung jawab kan ya Teh. Iya. Tanggung jawab terhadap armada, terhadap penumpangnya, terus kemanusiaan ya memang mereka itu banyak penumpang dan itu harus dipikirkan, dan itu nyawa manusia kan Teh. Ya. Sebentar, kita lewatin masalah bencana. Aku kemarin itu kan pernah prediksi waktu di Bang Robi Purba masalah narkoba. Ya. Waktu itu lagi bahas masalah Amarzoni. Saya bilang gitu, kenapa sih pada fokus ke Amarzoni? Biangnya tuh perempuan. Ya? Bandara gede perempuan ketangkep kan kemarin, ya kan? Perempuan. Ya. Itu ada yang gelisah. Beberapa
orang-orang penting yang gelisah. Saya sih berdoa keangkat ya, cuman nggak semudah itu ternyata. Iya. Gitu. Tapi saya senang tuh pas saya bilang perempuan, ratunya tuh perempuan, narkocoy itu saya bilang. Dan udah tertangkap siapa yang dibikin sampai dibikin lagu itu kan. Saya senang tuh situ, alhamdulillah, yes, saya bilang. Oke, ya itu. Yang saya takutin nih Mas, ini masuk ke lingkungan anak-anak Mas. Mending kalau anak SMA, anak-anak kecil masuk ke situ, pencucian otaknya ke situ melalui jajanan. Hati-hati untuk ibu-ibu di rumah, lebih baik istilahnya ya dampingin ketika mereka ingin jajan. Mau beli coklat, hati-hati. Yang udah jelas-jelas aja lah, kalau beli coklat gak apa-apa, mahal dikit. Iya. Ya kan istilahnya kan kayak di supermarket kan masih ada yang gak terlalu mahal ya. Takut, maksud aku gini loh, yang udah jelas aja gitu. Karena ini masuknya ke coklat, pembiusan pada anak-anak marah kembali. Ya ujungnya diculik gitu teh atau gimana? Iya. Iya, biasanya kan banyak kan ya kasus seperti itu. Iya. Menculikan anak-anak dengan itu banyak yang sakit jiwa sekarang Mas. Iya. Maksud lagu Siti itu? Iya. Itu saya ngomong tahun 2005 akhir. Saya bilang perempuan yang akan harus ketangkep keluar, itu biangnya dia. Siapa namanya, si Siti ya? Alhamdulillah udah keluar. Kita doakan ada yang bisa ini yang akan keluar. Iya. Ya suka-suka Tuhan dengan caranya, tapi kalau kita pikir logika emang susah. Tapi kan nggak ada yang susah di mata Tuhan. Betul teh. Tapi kembali lagi itu teh, maksudnya seharusnya dengan keadaan apapun, dengan kondisi sekarang ini tuh mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai yang itu harusnya memberikan edukasi seperti apa sih dengan keadaan seperti ini. Susah kayaknya tuh. Gini, ada terus iya, gini loh, banyak orang tua yang masih nganggapnya tuh anaknya anak kecil aja. Sedangkan anak sekarang dengan dijijilin tontonan yang menurut saya nggak seusianya. Perhatikan lagu anak-anak emang ada sekarang, nggak ada kan? Iya ya. Jarang. Cuma lagu si Amina aja tuh alhamdulillah, anaknya Ata yang udah mulai membangun lagu anak-anak. Ya, tapi yang lainnya. Ya. Untung ada lagunya Aminah. Saya masih bilang alhamdulillah masih ada nyawa-nyawa anak kecil di media sosial, saya bilang gitu. Happy. Ya. Nah, maksud saya gini, karena dengan tontonan yang sedemikian, dengan sajian yang sedemikian, tolong untuk para orang tua bicara dengan anak, jangan lihat usianya lagi, ajak dia kepikiran dewasa. Buka pikiran, karena anak-anak sekarang tidak bisa hanya dilarang. Kamu nggak boleh itu. Pokoknya nggak boleh. Kalau mama bilang nggak boleh, kan gitu. Nggak bisa anak sekarang. Ajak duduk, ngobrol dari hati ke hati. Jadikan dia bestie, sahabat, best friendmu. Gini loh nak, kenapa tidak boleh, efeknya seperti ini, seperti ini. Seperti yang saya ajarkan ke anak saya. Saya ngajarkan seksual itu ke anak saya itu dari dia SD. Katanya seksualitas itu kan tabu ya. Lah kalau dia belajarnya dari orang lain? Iya. Iya kalau nyangkutnya benar, kalau nyangkutnya nggak benar, lebih baik saya yang ngajarin. Saya udah bisa kontrolin dari sekarang. Saya ajarin dari SD. SMP, saya ajarin lagi, levelnya udah beda karena dia sudah haid. Saya ajarkan pernikahan dini. Resikonya hubungan bebas. Saya kasih pilihan hidup ini. Saya kasih lihat contoh. Usia muda udah gendong anak, mau. Teman-teman kamu di luar sana masih kemol-kemol. Jadi untuk anak-anak tuh nggak bisa ngarang. Nggak boleh pokoknya. Kalau papa bilang nggak boleh, kalau mama nggak boleh, nggak bisa. Ajak ngomong kayak temen. Gini loh nak, santai aja bicaranya. Kalau kamu begini nih, begini hasilnya. Terus masa depan kamu begini hasilnya.
Ntar yang nangis, yang sedih, yang menderita, yang mental health kamu sendiri. Dijauhin temen semua. Itu. Maksudnya kalau untuk kepada apa anak-anak sekarang tuh nggak bisa. Apa istilahnya Gen Z apa? Gen Z, ya. Nggak bisa. Kayak gitu. Nah makanya akhirnya ini pengalaman anakku. Akhirnya dia controlling pergaulannya. Dia ngerem sendiri tanpa saya larang. Akhirnya dia memageri pergaulannya dia. Saya cuman senyum-senyum aja. Itu contoh. Ya. Itu karena kita bahas ini karena masalah narkocoy ya. Ya. Untuk yang masalah virus, sama juga saya udah prediksi di 2025 akan ada virus yang akan hadir. Tapi tidak se-crowded COVID. COVID ya. Yang diserang ini usia 50 tahun ke atas Usia senja ya. dan balita Oh, atas bawah. yang rentan. Ya. Jadi dia lebih ke syaraf otak. Masuknya melalui itu. Memang untuk penularannya nggak kayak COVID, batuk bengek dikit nular.